Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Evawati SPD MPD selaku mentor sekaligus Kepala SMK Negeri 1 Kedunguni dan Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi tentang nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Angkatan 9 sampai dengan 10 tahun 2025 di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah saya ikuti sebelumnya secara daring mulai dari tanggal 24 sampai 28 November 2025. Orientasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai dasar ASN, kemudian etika profesi, dan juga implementasi manajemen kinerja bagi lingkungan pemerintahan. Tetapi sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reni Lestari, saya bekerja di SMK Negeri 1 Sagi sebagai guru bahasa Indonesia. Bapak Ibu peserta seminar, fokus utama orientasi kita kali ini yaitu tentang pendalaman core values ASN beralat yang mana terdiri atas 8 nilai, antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kedelapan nilai berakhlak ini diharapkan bukan hanya sekadar menjadi slogan, tetapi juga harus menjadi pedoman perilaku yang tercermin dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan juga dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, seluruh rencana kinerja yang ASN buat itu harus mengintegrasikan nilai berakhlak ini agar hasil yang dicapai itu bukan hanya sekedar mencapai target, tetapi juga harus mencerminkan profesional ASN. Nah, salah satu tugas ASN yaitu membuat rencana hasil kerja. Ya, dalam penyusunan RHK ini saya menerapkan nilai-nilai berakhlak dan juga menyesuaikannya dengan visi misi yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga disesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolahan seperti itu, sehingga apa yang sudah direncanakan itu tetap searah, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan juga tujuan sekolah. Adapun RHK saya yaitu sebagai berikut. Ada 2 rencana hasil kerja yang diintervensi, yaitu peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dan pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan. Untuk RHK yang pertama yaitu peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, ada 5 RHK yang diturunkan. Yang pertama yaitu tersusunnya perangkat pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Yang ketiga, tersusunnya perangkat asesmen sumatif. Yang keempat, terlaksananya penilaian asesmen sumatif. Dan yang terakhir, terlaksananya pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk RHK yang kedua yaitu pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan, saya hanya menurunkannya menjadi 1 RHK yaitu terlaksananya tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan karena keterbatasan waktu, saya hanya akan memaparkan 1 poin yaitu tentang tersusunnya perangkat pembelajaran, di mana ada 3 aspek yang menjadi dasar penyusunannya, yaitu dari segi kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Dari segi kuantitas, indikator ketercapaian individunya berupa dokumen perangkat pembelajaran. Targetnya itu bisa tercapai 1 dokumen lengkap. Ya, 1 dokumen ini berisi TP, ATP, modul, sampai penilaian. Kemudian dari aspek kualitas, indikator ketercapaiannya yaitu persentase ketercapaian yang ditargetkan bisa selesai selama sebanyak 100%. Kemudian dari segi waktu yaitu indikatornya berupa lama penyusunan. Lama penyusunannya itu ditargetkan 1 bulan. Untuk mencapai indikator tersebut, saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian materi, dan juga indikator pencapaian yang sesuai dengan KOSP. Yang kedua yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat, yang disusun itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga karakteristik peserta didik. Kemudian tahap
tahapan yang ketiga yaitu menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap yang siap digunakan di dalam kelas. Adapun output yang dihasilkan yang pertama itu berupa draft kerangka modul ajar, TP dan juga lain-lain. Kemudian output yang kedua itu berupa revisi draft yang dihasilkan dari kesepakatan hasil diskusi. Dan output yang terakhir itu berupa perangkat pembelajaran final yang siap digunakan. Sedangkan untuk nilai berakhlak yang saya gunakan di sini adalah akuntabel, kolaboratif, dan juga kompeten. Akuntabel itu untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang disusun itu, akuntabel itu saya gunakan untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang disusun itu sesuai dengan standar kurikulum. Sementara untuk kolaboratif saya gunakan dalam berdiskusi dengan rekan sejawat, dan kompeten itu saya gunakan untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang saya buat itu sudah relevan dengan kebutuhan siswa. Demikian, sebelum menutup saya ingin menyampaikan bahwa saya berharap RHK yang dibuat ini bukan hanya sekedar menjadi dokumen kerja, tetapi juga menjadi pedoman agar setiap tugas yang kita lakukan itu senantiasa selaras dengan nilai-nilai berakhlak dan juga memberikan hasil yang nyata. Dan dengan RHK yang selaras, dengan RHK yang terarah, kita bisa bekerja dengan lebih fokus, profesional, dan bermanfaat baik untuk lingkungan kerja maupun untuk masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan, saya persilakan. Oke. Baik. Terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali Bu Reni untuk memaparkan hasilnya. Dan di sini perkenalkan dulu, saya Ratna Setiawati. Saya ingin bertanya dan nanti sharing ya Bu ya. Nah, di sini tadi kan Bu Reni berarti menjelaskan terkait tersusunnya perangkat pembelajaran. Nah, menurut Bu Reni, bagian mana saat dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran itu yang menurut Bu Reni itu ada tantangannya dan cara mengatasinya itu seperti apa? Dan supaya bisa terterapkan dalam pembelajaran itu, mewujudkannya supaya aktif, supaya kreatif, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Ratna Setiawati SPD atas pertanyaannya yang luar biasa. Izinkan saya menjawab ya Ibu. Jadi dalam setiap penyusunan RHK pasti ada bagian-bagian yang menjadi tantangan. Dan dalam penyusunan perangkat pembelajaran ini, menurut saya bagian yang paling menantang adalah memastikan bahwa setiap komponen dalam perangkat pembelajaran itu sesuai dengan KOSP. Tantangan ini muncul manakala setiap komponen ini harus dianalisis secara mendalam agar tidak hanya sesuai regulasi tetapi juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Langkah saya untuk mengatasi hal ini yaitu saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Diskusi ini saya lakukan untuk mendapat sudut pandang tambahan. Yang kedua itu untuk memvalidasi kelengkapan dokumen. Dan yang ketiga itu untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran dari hasil diskusi tersebut. Langkah kolaboratif ini tentu saja membantu saya dalam menyempurnakan perangkat pembelajaran yang lebih akurat, sehingga perangkat yang dihasilkan pun lebih sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian jawaban dari saya, Ibu Ratna. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya persilakan kepada Ibu Tuti selaku mentor untuk memberikan masukan. Kepada Ibu, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Reni, luar biasa presentasinya. Terutama Bu Reni Lestari, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Pagi. Oke, luar biasa pemaparannya. Untuk RHK yang diangkat di presentasi ini adalah tersusunnya perangkat pembelajaran. Ya, kita tahu semua bahwa saat kita mau melaksanakan pembelajaran mestinya ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama adalah persiapan. Di sini
persiapannya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Ya, dengan kurikulum sekarang kaitan dengan perangkat pembelajaran diusahakan sesuai dengan pembelajaran mendalam, gitu ya. Nah, pembelajaran mendalam yang bagaimana? Ya, usahakan pembelajaran, berarti Bapak Ibu nyusun perangkatnya disesuaikan dengan itu, disesuaikan juga tadi dengan kebutuhan siswa. Sebetulnya kalau misalkan dengan kebutuhan siswa, karena SMK itu arahnya adalah untuk bekerja, berarti sebisa mungkin perangkatnya disusun sesuai dengan arah mereka mau bekerja. Entah itu nanti kita ambil karakter kebekerjaannya, dari karakter kebekerjaan itu tidak hanya kita seperti bahasa Indonesia nih ya, karena mungkin ini bahasa Indonesia itu diperlukan anak kelas 12 itu saat apa gitu ya. Ya, mungkin Bu Reni bisa membuat pembelajaran yang tidak monoton sesuai dengan textbook ya. Bu Reni bisa membuat nanti misal bagaimana cara membuat surat lamaran itu, atau bagaimana anak, karena ini arahnya SMK ya, bagaimana anak itu menjawab di saat proses wawancara dengan HRD. Itu kalau anak tidak disiapkan berat, sehingga diusahakan yang utamanya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Jawa, itu juga membiasakan anak untuk berlatih komunikasi, wawancara itu bisa. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin yang guru bahasa Indonesia utamanya di SMK diarahkan biar anak-anak yang kelas 12 itu saat wawancara dengan HRD tidak ada rasa grogi dan bisa menjawab dengan baik. Itu ya Mbak Reni ya, Bu Reni gitu. Oke, gitu saja Bapak Ibu, mungkin tambahan saya ini hanya sharing ya Mbak ya, sharing kaitan pemaparan dari tersusunnya perangkat pembelajaran sudah oke, LHK-nya secara presentasi juga sudah oke. Terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti atas masukan yang diberikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.